Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keduanya kemudian dibebaskan dari penjara setelah keputusan Presiden tersebut disetujui oleh DPR RI. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Keduanya bisa bebas dari penjara dengan keputusan dari Presiden Prabowo tersebut. DPR RI menyetujui permohonan yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Selain itu, disetujui pula permohonan pemberian amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan abolisi dan amnesti bisa menjadi solusi pemersatu bangsa. Pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau dalam kekacauan, negara ini kacau, maka ini menjadi jalan keluar untuk orang kembali. Memaafkan agar orang lain kembali menjaga kesatuan dan segala macam gitu ya. Nah kedua, perlukah Presiden menjelaskan alasan dia memberikan? Harusnya perlu apa enggak? Sebentar, perlukah atau tidak menjelaskan? Sangat tergantung. Undang-undang dasar tidak mengharuskan Presiden untuk menjelaskan mengapa dia mengambil kebijakan itu. Karena itu penuh prerogatif. Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam sidang kasus korupsi impor gula hari Jumat. Putusan vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 7 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan antara lain Tom Lembong lebih mengutamakan ekonomi kapitalis daripada sistem ekonomi Pancasila. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Hasto dinilai sah dan meyakinkan terlibat penyuapan terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang dilakukan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah. Presiden akan segera terbitkan kepres pasca amnesti dan abolisi disetujui oleh DPR. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu surat keputusan terkait amnesti Presiden terhadap terdakwa kasus suap, yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut KPK, lembaganya telah melakukan standar terbaik dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi pada terdakwa Hasto Kristianto. Artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim.
Dalam perjalanannya, KPK juga kemudian sudah menyiapkan dan menyampaikan untuk banding. Namun demikian, dalam proses akhirnya, tadi malam kita sama-sama mendengar kabar bahwa adanya amnesti untuk saudara HK dalam perkara ini. Ini nanti mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut. Pemirsa, bagaimana pandangan hukum berkaitan dengan putusan Presiden Prabowo yang memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Sudah ada narasumber Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, yang telah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami. Selamat sore, Prof. Hipnu. Mas Aditya. Baik, Prof. Hipnu, ini langsung saja ya. Jadi, ketika Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, ini dari kacamata hukum seperti apa melihatnya? Ya, kacamata hukum, amnesti abolisi adalah hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 14. Presiden memberikan amnesti, abolisi, grasi maupun rehabilitasi. Nah, dalam turunan tersebut, maka setiap karena hak prerogatif, maka harus ada persetujuan DPR. Disitulah sebagai batasan, sebagai kewenangan Presiden untuk memberikan suatu pembebasan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana diatur pembebasan kaitannya dengan amnesti abolisi ini? Kita lihat di dalam Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54, memang lama banget. Dalam hal amnesti abolisi itu diberikan terkait dengan tindak pidana yang diakibat sengketa politik. Tindak pidana diakibat sengketa politik. Oleh karena itu kalau kita lihat Mas Aditya, amnesti dan abolisi yang selama ini diberikan itu kaitannya kaitannya sengketa politik. Contoh yang terakhir 2005 itu adalah HAM yang di Aceh. Dulu kan ada gerakan Aceh Merdeka kalau salah. Itu bagi siapapun yang masuk wilayah NKRI bersama Ibu Pertiwi akan diberikan abolisi dan amnesti. Baik. Papua, demikian juga Timur dan sebagainya. Ini yang menjadilah pertanyaan sekarang, Presiden memberikan abolisi pada tindak pidana selain sengketa, tapi ada pertimbangan lain, gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa itu abolisi dan apa itu amnesti? Kalau kita lihat kasus dalam terminologi hukum, kalau abolisi itu penghapusan penuntutan, dianggap tidak pernah segala keabad hukumnya. Jadi, kalau diberikan dengan Pak Tom Lembong sekarang itu sebetulnya Pak Prabowo agak terlambat. Oke. Karena sudah putusan. Jadi maksud Anda ini seharusnya amnesti juga? Harusnya amnesti. Karena amnesti itu penghapusan hukuman dengan segala akibatnya. Pak Hasto tepat, penghapusan hukuman yang sudah diputus sekian menjadikan dihapuskan segala akibat hukumnya. Pak Tom Lembong juga dihapuskan. Nah, ini agak terlambat, harusnya diberikan amnesti. Kalau toh abolisi harusnya pada saat penuntutan awal itu dihapuskan oleh Pak Prabowo. Ini yang terminologi hukum yang sebenarnya. Baik, Prof. Memang, ya. Ya, Prof kan gini, Pak Tom Lembong ini kan masih ada proses banding, Prof. Apa itu yang terus akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan abolisi, bukan amnesti? Enggak, kita melihat akibat hukumnya, Mas. Kalau akibat hukum amnesti dan abolisi itu lebih luas. Baik. Abolisi. Kalau amnesti itu hanya terkait dengan tindak pidana Pak Hasto. Tapi kalau abolisi, penuntutan segala akibatnya yang terkait dengan Pak Tom Lembong dianggap tidak pernah ada. Nah, pertanyaan kemarin kalau kita lihat dalam sidangnya kan menyangkut beberapa tokoh yang diantaranya, wah ini kalau Pak Tom Lembong berarti Pak yang lain harus juga kena kan gitu loh. Apalagi waktu kejahatan politik. Ini saya kira strategi dari Pak Prabowo. Kenapa Pak Tom Lembong diberikan abolisi dan kenapa Pak Hasto diberikan amnesti? Baik. Itu akibat hukum yang berbeda. Gitu. Baik, nah berarti kita dalami. Lalu apa? Jadi akibat hukumnya pertimbangan kemudian memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong dan memberikan amnesti kepada Pak Hasto ini seperti apa jadinya? Ya, kalau kita lihat suatu peristiwa sosiologis di masyarakat itu betul kaitannya dengan untuk persatuan anak bangsa. Karena setiap hari kan gejolaknya kan pendapatnya berbeda-beda, ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya, dan tampaknya semakin memanas kan. Sehingga Presiden itu aktif. Makanya di sini Mas Aditya, dalam hal amnesti abolisi itu hak aktif pemerintah, baik, hak aktif Presiden.
Artinya Pak Tom Lembong, Pak Hasto nggak perlu minta, tapi presidenlah yang memberikan hak. Lain dengan gerasi. Tapi kalau gerasi itu terpidana yang meminta ampunan. Itu yang membedakan. Oleh karena itu mungkin Pak Prabowo mendapatkan masukan-masukan tergantung kondisi yang ada, kemudian nyangkut perkaranya yang ternyata masih debatable dan sebagainya, ya akhirnya lebih baik diberikan suatu abolisi dan amnesti. Itu saya kira pertimbangan dari abolisi itulah aktif presiden melihat ke bawah. Gitu. Baik, jadi di sini kan kalau kita lihat ketika Pak Hasto ini sudah menjadi narapidana dan Tom Lembong belum gitu ya. Jadi ini juga konteks itu juga terlihat ketika putusan abolisi dan amnesti ini diberikan. Iya, sama. Jadi kan Pak Tom Lembong kan sudah diputus. Kemudian Pak Hasto juga sudah diputus, walaupun Pak Hasto ada 2 perkara, betul, obstruction of justice dan suapnya, kan gitu kan. Tapi karena sudah menyangkut Pak Tom Lembong mau tidak mau, saya kira KPK yang mengikuti dari arahan presiden, karena KPK kan bagian eksekutif kan gitu kan. Demikian juga jaksa, saya kira kalau itu sudah bagian dari keputusan Kepres, ini keputusan Kepres, Mas. Jadi setiap abolisi, amnesti ada keputusan presiden, ya. Si penegak hukum harus manut dong, kan gitu. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi dan beliau-beliau itu dinyatakan bebas dengan segala akibat hukum yang ada. Baik, dinyatakan bebas sama sekali ya, Prof ya? Ya. Baik, Prof, ketika tadi Anda katakan kalau gerasi itu kan yang meminta adalah narapidana. Kemudian kalau amnesti dan abolisi ini benar-benar hak prerogatif yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Sebetulnya ketika ini kita berbicara soal pertimbangan, baik itu tadi Anda katakan ada dinamika sosial dan politik, ini mengarahnya lebih ke urusan politik sebetulnya dan sosial tadi itu ya? Ya, kalau melihat kasus yang terjadi, subjeknya adalah orang politik. Pak Hasto politik, Pak Tom juga pejabat politik kan gitu kan. Tapi kalau dilihat objek perkaranya, tidak. Nah inilah yang ramai. Objek perkaranya adalah dugaan korupsi dan dugaan suap dan obstruction of justice. Sebab kalau kita merujuk pada Undang-Undang Darurat 54 terkait apa yang akan diberikan abolisi dan amnesti adalah segala tindak pidana yang berkaitan dengan sengketa Republik. Jadi ada suatu permasalahan dengan pimpinan Republik ini, gitu loh. Makanya selama ini kalau kita lihat, Mas, itu kasus-kasus yang terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka, Timur Timur, Papua dan sebagainya. Ini yang terjadi lah. Sekarang enggak. Oleh karena itu Pak Prabowo, pemerintah harus merubah undang-undang tentang abolisi dan amnesti itu terhadap mungkin tindak pidana lain yang mengakibatkan adanya suatu kondisi chaos kan itu loh. Selain sengketa itu ada tindak pidana lain yang terjadi chaos. Itu saya kira ada pintu darurat presiden untuk memberikan suatu abolisi amnesti terhadap tindak pidana yang memberikan chaos di dalam masyarakat. Baik. Prof, saya ingin sedikit singkat saja mungkin, abolisi dan amnesti ini ketika sudah dikeluarkan artinya kasus baik itu dugaan korupsi importasi gula maupun kasus penyuapan dan 2 kasus yang menjerat Pak Hasto Kristianto itu tidak bisa sama sekali lagi ya untuk di kemudian hari kembali dibuka atau ditarik-tarik lagi kasus itu nggak bisa ya? Ya, terminologi tadi saya katakan, abolisi adalah penghapusan penuntutan dengan segala akibat hukumnya, sehingga perbuatannya dianggap tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada, baik. Ya, tapi amnesti, penghapusan penghukuman, kan sudah dihukum, dan segala akibat dianggap tidak pernah ada. Hanya jeda waktunya, kalau abolisi itu harusnya dalam penuntutan, kemudian amnesti adalah pada saat penjatuhan pidana hapusan. Inilah yang katakan tadi terhadap Pak Tom Lembong agak terlambat, harusnya pada saat penuntutan diberikan abolisi, begitu. Baik, ya ini sudah jelas dan clear sekali mengenai abolisi dan amnesti. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.